warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di Mamo Auto Channel. Kali ini saya mau video kali ini mau tips periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Nah, ini kita ada mobil Innova ya. Jadi sebelum perjalanan keluar kota atau mudik atau arus balik, nah ini ada yang harus kita cek nih kondisi kendaraannya ya. Nah, ini ada beberapa yang harus dicek. Nah, pertama kita cek di area mesin dulu ya, area mesin. Nah, kita buka. Pertama kita cek oli mesinnya ya, oli mesinnya kita cek olinya kurang atau enggak gitu. Kita lap dulu, kita cek, colok lagi. Nah, kita pastikan nih olinya cukup di atas level yang atas ini ya. Kalau dia di bawah sini atau sampai sini, nah itu berarti ada kebocoran oli mesin. Nah, itu harus ditambah atau diperbaikin ya. Nah, selanjutnya habis kita cek oli mesin, kita cek minyak rem. Nah, ini minyak rem pastikan kondisinya cukup ya, di atas batas maksimal ini. Nah, ini kita lihat. Kalau dia kurang, ada kemungkinan kampas remnya tipis atau ada kebocoran di sistem remnya. Gitu. Ya, kita pastikan nih minyak rem cukup ya. Kalau kurang sedikit kita tambahkan aja minyak rem. Lalu berikutnya air radiator ya, reservoir air radiator. Ini harus kita cek kondisinya, harus di batas level full ini ya. Kalau dia kurang sedikit ya kita tambahkan. Kita usahakan tambahkannya pakai ini ya, coolant radiator khusus. Tambahkan kalau memang tidak tersedia darurat, bisa sih tambahkan air mineral murni ya, bisa aqua atau air aki ya. Ini tambahkan sampai batas ini full. Lalu berikutnya yang kita cek ya sebelum melakukan perjalanan, ini tali kipas kita cek kondisinya. Tali kipasnya kita cek ada keretakan atau enggak nih. Nah, ini pastikan tidak ada keretakan dan kencangannya cukup ya. Kalau memang ada retak ya segera diperbaiki ke bengkel. Nah, berikut kita cek kondisi ini ya, aki. Terminal akinya pastikan kita kencang semua ya. Air aki cukup ya, di batas maksimal sini. Kalau kurang kita tambahkan air aki murni ya. Tambahkan. Nah, saat menambahkan air aki ini diusahakan saat mesin masih dingin ya. Jadi akinya kondisi masih dingin supaya kenapa? Tidak ada terjadi penguapan. Jadi biar proses pengisian akinya lebih maksimal. Oke. Terus sama cek ini ya, kita periksa kelistrikan, busit pastikan terpasang dengan sempurna, tidak ada kabel-kabel yang terkelupas ya. Oke, itu. Nah, ini ada minyak power steering. Kalau untuk yang masih pakai fluida ya, power steeringnya kita cek pastikan kondisi fluidanya cukup ya. Nah, ini ada di batas sini maksimal ya, pastikan cukup kondisinya. Oke, kalau dari mesin yang kita bisa kita cek ya, simple di rumah itu tadi minyak rem, oli mesin, reservoir radiator, aki itu kita cek sama fluida power steering. Terus sama ini juga kipasnya nih. Nah, kipas kita cek pastikan kondisinya nggak macet ya. Nah, ini pakai yang fluida, pastikan kondisinya nggak ada yang macet. Kalau dia ada seret atau berat, nah ini nanti bisa mengganggu proses pendinginan mesinnya. Kalau dia ada macet ya segera dibawa ke bengkel untuk perbaikan. Selanjutnya kita cek ini ya, kondisi ban. Nah, ini kondisi ban pastikan ya kembangannya tebal ya. Ini kondisinya minimal dia 3 mili ya, batas ini ya tingginya. Kalau kurang dari 3 mili, nah itu udah tipis. Jadi harus segera diganti. Sama pastikan juga nih pinggirannya sini, dinding bannya tidak ada yang retak-retak ya. Kalau ada yang retak, nah itu bisa membahayakan. Oke,
sama tekanan bannya kita cek juga ya. Nah, dia kurang atau tidak. Nah, kalau untuk Innova kurang lebih 35 PSI. Sama kunci ban buat roda pastikan kencang semua, tekanan cukup ya. Oke. Berikutnya lampu-lampu ya, kita cek semua lampu berfungsi. Dari lampu belakang pastikan ya, lampu rem semua menyala, lampu mundur pastikan menyala. Terus sama ini ya, tool set juga harus tersedia nih. Nah, ini kunci-kunci yang wajib ada di kendaraan. Dongkraknya harus tersedia, tool set ya seperti ini harus tersedia. Supaya nanti kalau ada darurat di jalan kita udah siap. Oke, setelah lampu-lampu kita pastikan udah nyala semua ya, nggak ada yang mati. Nah, sekarang kita cek ke interior ya. Nah, setelah itu kita hidupkan ya mesin, pastikan lampu indikator di dashboard nih mati semua ya saat dihidupkan. Nah, ini kita nyalakan dulu di on. Nah, ini ada lampu mesin, baterai, oli. Nah, itu pastikan nyala normal ya. Nah, saat dihidupkan, nah ini pastikan kondisi lampu ya ini mati semua ya. Kalau ada yang menyala saat dihidupkan, nah itu ada kemungkinan abnormal di sistem yang menyala itu. Nah, itu harus dibawa ke bengkel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekarang kita nyalakan ya. Ini kondisinya normal ya. Lampu semua menyala. Ini kalau ini untuk lampu indikator handbrake. Nah, kita turunkan dia mati. Nah, pastikan saat dihidupkan nih semua kondisi mati indikatornya. Nah, ini berarti kondisinya normal. Sama kita cek juga pastikan nih rem. Saat diinjak pastikan remnya nih tidak sampai dalam ya, dalam ke bawah. Nah, ini batas normal seperti ini. Kalau dia sampai kita tekan sampai ke bawah nih, nah kemungkinan ada masalah di sistem rem ya. Sebenarnya sistem remnya udah bocor ya, atau rembes, atau masternya ada kebocoran. Sama kopling juga ini pastikan kerja normal, tidak berat ya. Kalau berat ya bisa mengganggu perpindahan gigi. Sama AC kita cek lampu-lampu interior ya semua normal. Azab juga normal ya, nyala semua. Mungkin itu aja sih tips memeriksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh. Jadi pastikan oli mesinnya cukup, radiator cukup, air aki cukup, ban kembang bannya masih tebal ya, tidak ada yang retak, kanan ban juga cukup ya. Oke, itu aja sih dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.